Selain tax amnesty 2022, ada dua lagi nih guys, isu yang sangat hot dalam 1 minggu terakhir ini guys. Yang pertama adalah isu mengenai nomor NIK menjadi nomor NPWP Anda. Oke. Isu kedua adalah batas PTKP yang UMKM, yang OP aja ya, orang pribadi yang batasannya 500 juta PTKP-nya. Ini akan gue bahas besok ya guys. Hari ini gue akan bahas khusus mengenai perubahan NIK menjadi NPWP. Oke. Apa sih maksudnya? Apa aja poin-poin dan fakta-fakta yang kita ketahui sejauh ini? Oke, by the way ini barulah draft RUU HPP ya guys yang gue ketahui ini karena kita belum mendapatkan draft undang-undang yang resminya, kita belum dapat. Tetapi undang-undang telah disahkan, oke, sudah sah. Oke, peraturan NIK NPWP ini tertuang dalam undang-undang HPP di klaster KUP. Klaster ini berlaku langsung ya guys sejak diundangkan. Artinya mulai Kamis tanggal 7 Oktober 2021 pasal ini sudah berlaku guys, sudah berlaku. Oke, pasal 2. Pasal 2 di Undang-Undang KUP, di Undang-Undang HPP tapi tentang perubahan KUP. Oke, dengan judul penggunaan NIK sebagai NPWP orang pribadi. Oke, hanya orang pribadi guys. Jadi ingat ya, ini hanya khusus orang pribadi guys. Oke, tidak berlaku untuk badan usaha karena badan usaha kan nggak ada NIK. Oke, berikut ini poin-poin yang gue ketahui sejauh ini guys. Poin 1. Integrasi NIK dan NPWP ini bertujuan mempermudah wajib pajak orang pribadi, melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya demi kesederhanaan administrasi dan kepentingan nasional. Oke. Poin 2. Penggunaan NIK sebagai NPWP ini tidak serta-merta menyebabkan setiap orang pribadi menjadi wajib bayar pajak guys. Oke. Jadi buat Anda-Anda nih ya, buat Anda-Anda yang syok dan ketakutan dan kaget gitu ya, gara-gara berita ini, jangan khawatir guys, jangan khawatir, oke? Kalau lu miskin, lu nggak usah bayar pajak, oke? Tenang aja, oke? Jangan khawatir, oke? Nggak usah bangga jadi orang miskin, oke? Bercanda, oke? Pembayaran pajak itu hanya terjadi kalau penghasilan Anda melebihi batasan PTKP dalam setahun, gitu. Atau peredaran bruto Anda, peredaran bruto, itu kalau Anda pedagang UMKM gitu ya, peredaran brutonya di atas 500 juta dalam setahun. Itu berlaku tahun depan. Oke? Barulah lu bayar pajak gitu. Di bawah itu, di bawah PTKP ataupun di bawah UMKM 500 juta, Anda masih bebas dengan pajak. Oke? Jangan khawatir guys. Poin ketiga. Di Undang-Undang KUP, Undang-Undang HPP yang mengenai KUP ini, di klaster KUP ini ya, dikatakan begini. Setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk dikenai pajak, maka dia wajib mendaftarkan diri kepada kantor pajak. Dan kemudian orang ini diberikan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Oke. Jadi buat teman-teman yang sudah punya penghasilan di atas PTKP, walaupun lu belum punya NPWP gitu ya, tapi lu sudah seharusnya terhutang pajak gitu. Oke. Jadi kalau orang pajak kita mulu nih, bahas-bahas ternyata lu punya penghasilan di atas PTKP, maka lu akan diterbitkan kartu NPWP. Oke, paham ya guys? Paham. Nah, poin 4. Poin 4, cuma ada 5 poin sih. Ini yang gua pahami sejauh ini ya guys. Ini yang gua pahami sejauh ini. Bukannya KTP dan NPWP itu digabung loh ya. Bukan. Oke, tidak. Yang gua pahami adalah Anda tetap diberikan kartu NPWP. Seperti biasa, tetapi nomornya yang dulunya 15 digit itu, sekarang nomornya berubah menjadi 16 digit, yaitu nomor NIK Anda sendiri. Oke, paham ya guys? Paham ya? Oke, artinya apa? Artinya tidak semua orang yang punya KTP otomatis punya NPWP. Tidak. Oke, no. Anda tetap perlu mendaftarkan diri untuk punya NPWP sama seperti sebelumnya, cuman ketika kartu NPWP-nya terbit nanti dicetak, nomor NPWP-nya adalah nomor NIK Anda, sama dengan nomor NIK Anda. Gitu, paham ya? Itu maksudnya, itu yang gue tangkap sejauh ini. Nah, jadi kalau Anda belum diterbitkan kartu NPWP, walaupun lu sudah punya KTP, walaupun lu sudah punya KTP, tapi belum diterbitkan NPWP, tetap aja lu belum punya NPWP. Oke, paham ya? Begitu nggak sih, guys? Oke, coba deh. Kalau teman-teman punya pendapat lain, tolong disampaikan di kolom komentar video ini ya, guys. Karena ini gue juga baru memahami baru-baru ini gitu. Oke, poin 5. Poin 5, ini sebuah konsep yang orang sering kali salah paham, guys. Oke, kapan sih seseorang itu mulai terhutang pajaknya? Nah, seringkali orang berpikir kalau gue nggak punya NPWP,
ya gue nggak usah bayar pajak gitu. Nanti ketika gue bikin kartu NPWP, barulah gue mulai bayar pajak. Oke, ini persepsi yang salah guys. Ini persepsi yang salah. Yang benar tuh begini. Orang sudah seharusnya membayar pajak, sudah seharusnya terhutang pajak sejak dia memenuhi syarat subjektif dan objektif gitu. Artinya sejak dia sudah punya penghasilan yang melebihi PTKP, walaupun saat itu dia belum punya kartu NPWP, maka dia sudah terhutang pajak. Oke? Jadi gimana dong? Contohnya gini. Contohnya, Anda sudah punya penghasilan di atas PTKP sejak tahun 2013. Contohnya begitu. Oke? Itu kan sudah 8 tahun yang lalu, guys. Gitu ya. Terus, Anda barulah membuat NPWP di tahun ini nih. Di tahun 2021. Oke? Ya, entah karena sukarela atau alasan lainnya gitu lah ya. Nah, setelah Anda membuat kartu NPWP, pertanyaannya, pajak yang harus dibayar itu sejak kapan? Gitu. Bukan sejak tahun ini, guys. Bukan. Oke? Tetapi sejak Anda punya penghasilan di atas PTKP itu, itulah saat Anda harusnya bayar pajak. Paham ya, guys? Jadi, membayar pajak bukanlah sejak punya kartu NPWP, tetapi sejak punya penghasilan yang memenuhi syarat untuk membayar pajak. Gitu, guys. Oke? Tapi pajak membatasi. Hanya maksimal 5 tahun ke belakang saja yang akan ditagih pajaknya. Gitu, guys. Jadi, sejak Anda punya kartu NPWP, artinya kalau lu terdaftar kartu NPWP di tahun ini, 2021, maka lu hanya akan dikejar pajaknya itu untuk penghasilan-penghasilan 5 tahun ke belakang. Tidak lebih. Gitu ya. Tidak melebihi 5 tahun ke belakang. Oke? Pajak udah baik dong, kalau gitu kan. Oke? Gitu aja sih, guys, untuk hari ini. Semoga teman-teman bisa paham ya. Kalau Anda nggak paham, silahkan di komentarnya di bawah ini. By the way, kalau teman-teman ada yang mau bertanya seputar tax amnesty 2022 atau undang-undang HPP ini, Anda bisa langsung kontak gua di www.ta2022.com. Oke, guys? Anda bisa langsung tanya dan berdiskusi dengan saya. Tetapi ini bukanlah jasa konsultan pajak berbayar ya, guys. Oke, ini hanyalah tanya jawab biasa aja dalam rangka gua ikut membantu DJP aja dalam mengedukasi masyarakat gitu. Oke, terima kasih guys, sampai jumpa.